pada siapa yang memberi. Pada saat itulah ketenangan mulai rapuh, karena segala sesuatu yang digenggam dengan takut selalu dibayangi kemungkinan kehilangan. Hati yang terus menggenggam hidup dalam kewaspadaan berlebihan. Pikiran tidak lagi lapang, melainkan sibuk menjaga dan mengantisipasi. Setiap pengeluaran terasa seperti ancaman. Setiap perubahan terasa seperti bahaya. Rezeki yang seharusnya menghidupi kehidupan justru membuat hidup terasa berat dan penuh kecemasan. Dalam pandangan tasawuf, genggaman yang terlalu lama melahirkan keterikatan. Keterikatan membuat hati melekat pada dunia, bukan pada Allah. Ketika hati melekat pada apa yang dimiliki, ia mulai kehilangan kepercayaan bahwa Allah Maha mencukupi. Dari sinilah rasa takut tumbuh. Meski jumlah rezeki tidak pernah berkurang, air memberikan pelajaran yang sederhana namun dalam. Air yang mengalir membersihkan dan menyegarkan. Air yang ditahan terlalu lama akan menjadi keruh. Begitu pula rezeki ketika tidak digunakan, tidak dibagikan, dan tidak dihidupkan. Ia berhenti menjadi sumber keberkahan. Ia ada, tetapi tidak lagi memberi kehidupan pada batin. Menggenggam terlalu lama juga membuat hati kehilangan rasa cukup. Rasa cukup tidak lahir dari banyaknya simpanan, melainkan dari kepercayaan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya. Selama rasa cukup belum hadir, rezeki sebesar apapun akan terasa kurang, dan hidup akan terus dikejar oleh kekhawatiran yang tidak pernah selesai. Dalam keadaan ini, rezeki sering disimpan bukan karena kebutuhan, tetapi karena ketakutan. Bukan karena perencanaan, tetapi karena kecemasan. Inilah yang membuat rezeki berhenti mengalir. Bukan karena Allah menahan, melainkan karena hati menutup dirinya sendiri. Ketika rezeki tidak mengalir, bukan hanya orang lain yang kehilangan manfaat, tetapi batin sendiri kehilangan kelapangan. Hati menjadi kering, hubungan menjadi kaku, dan kehidupan kehilangan kehangatan. Rezeki yang tidak dibagikan tidak pernah benar-benar dimiliki, karena ia tidak memberi makna. Tasawuf tidak mengajarkan untuk meninggalkan dunia, tetapi mengajarkan untuk tidak diperbudak olehnya. Dunia boleh berada di tangan, namun tidak boleh menguasai hati. Menggenggam terlalu lama berarti memberi dunia tempat yang terlalu besar di dalam batin, hingga ruang untuk ketenangan semakin sempit. Allah Maha mengetahui apa yang dibutuhkan hamba-Nya, namun seringkali yang hilang bukan rezekinya, melainkan kepercayaan. Ketika kepercayaan kepada Allah melemah, genggaman menguat, dan semakin kuat genggaman, semakin besar rasa takut yang menyertai. Pada titik inilah perlu disadari bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan. Melepaskan dalam makna batin adalah mengembalikan rasa aman kepada Allah. Rezeki tetap dijaga, tetap diatur, tetapi hati tidak lagi menggantungkan ketenangan pada apa yang dimiliki. Menggenggam terlalu lama bukan tanda kehati-hatian, melainkan tanda hati yang belum percaya sepenuhnya. Dan selama hati masih takut, selama itu pula rezeki tidak pernah benar-benar terasa cukup. Rezeki yang mengalir bukanlah rezeki yang dihabiskan tanpa arah, dan bukan pula rezeki yang dilepaskan tanpa tanggung jawab. Rezeki yang mengalir adalah rezeki yang digunakan sesuai dengan fungsinya. Ia bergerak, memberi manfaat, dan menghadirkan kehidupan tanpa kehilangan arah dan kesadaran bahwa semuanya berasal dari Allah. Segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki sifat. Air mengalir, angin bergerak, darah beredar, kehidupan berlangsung karena pergerakan.
Ketika sesuatu berhenti bergerak, ia kehilangan fungsinya. Begitu pula rezeki. Ketika rezeki berhenti digunakan dan hanya disimpan karena rasa takut, ia berhenti menjadi alat kehidupan dan berubah menjadi beban batin. Rezeki yang mengalir selalu disertai niat yang jernih. Ia tidak digerakkan oleh dorongan pamer, tidak pula oleh rasa ingin diakui. Ia bergerak karena kesadaran bahwa di dalam setiap pemberian Allah terdapat hak kehidupan, hak untuk digunakan, hak untuk dibagikan, dan hak untuk menghidupkan sesama. Disitulah keberkahan menemukan jalannya. Dalam pandangan tasawuf, mengalirkan rezeki bukan berarti kehilangan, melainkan memperluas ruang batin. Ketika rezeki dialirkan dengan ikhlas, Pertama-tama ini jadi kenalnya. Pernahkah kalian melihat manusia yang tidak bisa mati? Ditebas pedang, pedangnya yang patah, ditusuk tombak, tubuhnya tetap tegak. Bahkan ketika menenggak racun paling ganas yang bisa membunuh 10 ekor unta dalam sekejap, dia hanya tersenyum, menyeka bibirnya, dan melanjutkan perjalanannya. Dunia militer mencatat namanya dengan tinta emas, sekaligus tinta darah. Jenderal perang yang tidak pernah kalah dalam 100 pertempuran, musuh-musuhnya menjulukinya iblis padang pasir,
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya gelar yang jauh lebih agung, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Siapakah dia? Dia adalah Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang membuat kematian seolah takut untuk mendekatinya. Hari ini, kita akan menyaksikan 3 bukti nyata karomah dan kekuatan Khalid bin Walid yang di luar nalar manusia. Siapkan mental kalian, karena kisah ini akan membuat darah kalian mendidih. Kisah kekebalan pertama kita mulai dari Medan Mu'tah. Bayangkan sahabatku, 3.000 pasukan muslim harus berhadapan dengan 200.000 pasukan Romawi yang bersenjata lengkap. Logika matematika bilang, ini bunuh diri, ini pembantaian. 3 panglima Islam gugur satu persatu. Zaid bin Haritsah,